Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siap belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, siapkan berdoa di dalam hati saja ya. Semuanya masuk hari ini? Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, tujuannya itu adalah dengan kegiatan diskusi, siswa itu dapat menuliskan tokoh dan karakter yang terdapat di dalam dongeng. Tujuan yang kedua, dengan nanti kalian membaca teks, Ibu mengharapkan kalian dapat bermain peran dengan ekspresi yang tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu dengan kegiatan diskusi, siswa itu dapat menyebutkan arti penting meminta maaf kepada sesama. Nah, yang keempat tujuannya itu adalah dengan mengingat kembali peristiwa yang telah kalian alami, kemudian menceritakan pengalaman meminta maaf kepada orang lain. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada dongeng itu ada tokoh dan karakter ya. Ibu sudah menjelaskan kemarin. Nah, dongengnya sendiri, dongeng itu adalah cerita yang berisi cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi di dunianya nyata. Jadi dongeng itu adalah hanya suatu karya yang berisi cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Nah, kemarin sudah disebutkan ada tokoh dan karakter, kemudian ada pesan yang terkandung di dalam dongeng atau disebut juga amanat. Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan kalian cara menentukan tokoh dan karakter pada suatu dongeng. Nah, nanti kita akan menyimak suatu dongeng, kemudian kalian akan menentukan tokoh dan karakter dari dongeng yang akan kita tonton nanti ya. Ya. Oke, coba. Tokoh itu apa sih? Masih ada yang masih ingat tokoh itu apa? Pelaku atau pemeran dalam ceritanya. Kemudian karakternya apa? Yo, kemarin kan sudah dibahas. Karakter apa? Sifat, bukan sikap ya. Sifat yang dimiliki oleh siapa? Oleh pemeran di cerita itu. Kemudian satu lagi, pesan atau amanat. Nah, amanat itu berisi pesan yang baik yang ingin disampaikan oleh si penulis. Nah, berikutnya kita langsung saja cara menentukan karakter tokoh di dalam dongengnya. Nah, sekarang Ibu akan menyajikan suatu dongeng ya. Kita tonton bersama-sama. Baik-baik ya. Lelaki yang baik hati. Yuk, perhatikan, disimak ceritanya. Yuk, disimak. Disimak.
malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Selama ini aku juga berbuat salah padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Aku Disimak, juga disimak. minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Dan apa karakternya? Nah, sekarang coba masing-masing kelompok diskusikan berdasarkan dongeng yang barusan kita simak ya. Coba siapa saja tokohnya? Sok diskusikan dengan temannya. Coba diskusikan dulu. Ayo diskusikan dengan temannya. Coba. Yuk, diskusikan siapa saja tokohnya, kemudian karakternya. Ayo. Yuk. Ayo diskusikan. Dibuka ini. Teksnya juga ada di buku tema ya, di halaman 27. Ya, coba dilihat lagi. Yuk. Tokohnya siapa aja? Tokohnya yang berperannya? Ini? Iya, itu kan tokohnya. Berarti siapa aja tokohnya? Putrinya ada berapa? Putrinya? Ya, di sini putrinya 2 ya. Putri 1 sama putri 2. Kemudian selain putri yang berperan siapa lagi? Tadi tokoh yang utama yang diceritakan. Bunga siapa? Bunga Melati. Kemudian siapa lagi? Bunga Sedap Malam. Bunga siapa lagi? Iya, Mawar Biru, Anggrek, Sedap Malam. Oke, jadi tokoh dari dongeng Bunga Melati yang Baik siapa saja tokohnya? Pertama, tokoh utamanya itu Bunga Melati. Ya, Bunga Melati. Kemudian Bunga Sedap Malam. Bunga apa lagi? Anggrek, Mawar Biru, kemudian dan putri. Putrinya ada putri ke-1 dan putri ke-2. Nah, itu tokoh dari dongeng Bunga Melati yang Baik hati. Sekarang karakternya. Coba pertama dari Bunga Melati dulu. Bunga Melati karakternya bagaimana? Katrina, ayo. Oke, jadi karakter dari si Bunga Melati adalah baik hati, sabar, dan pemaaf. Tokoh selanjutnya coba Bunga Sedap Malam, karakternya bagaimana? Iya, di awal-awal dia iri ya dengan Bunga Melati. Tapi pada akhirnya dia berani meminta maaf. Kalau bunga yang lain, Mawar Biru dan Anggrek, gimana karakternya? Sama seperti Bunga Sedap Malam. Nah, kemudian kalau Putri gimana itunya karakternya? Kedua-duanya Putri itu menyukai bunga. Oke, ulangi lagi. Tokohnya siapa saja tokohnya? Bunga Melati,
Anggrek. Mawar biru sedap malam. Kemudian Putri 1 dan 2. Karakternya Bunga Melati karakternya baik hati, sabar, dan pemaaf. Karakter bunga-bunga yang lain iri hati dan berani meminta maaf. Satu lagi, Putri. Nah, Putri kedua-duanya karakternya itu menyukai bunga. Oke, masih ingat kan? Nah, sekarang coba tuliskan di buku tugas kalian yang barusan kita pelajari, kita sebutkan. Ada tabelnya di halaman 30. Nah, sekarang tinggal dimasukkan ke dalam buku tugas kalian. Sok keluarkan alat tulisnya, didambelin, dibuat. Ayo, tinggal masukkan. Duduknya yang benar. Iya. Tinggal ditulis. Dibuat tabelnya ya. Iya, ini tabelnya yang ini. Iya. Iya dong, ini perintahnya ditulis. Mana alat tulisnya? Sok. Dibuat dengan tabelnya. Ini tinggal dimasukkan. Yang barusan kita sudah bahas, tinggal dimasukkan. Nah, sekarang kita lanjut ke bermain peran. Nah, satu kelompok. Oke. Nah, saatnya memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng ya. Ibu mau memilih, jadi ibu yang memilih orangnya ya. Coba ibu lihat absennya. Oke. Nah, tadi tokohnya kan ada Putri 1, Putri 2, Bunganya 4, dan ibu mau menambahkan yang membacakan narasi atau disebut narator ya. Jadi semuanya nanti ada 7 orang yang akan ibu pilih. Oke, untuk naratornya ibu mau Aulia. Siap ya? Oke. Kemudian untuk Putri 1, Revina. Putri 2-nya Katrina. Kemudian Bunga Melatinya Ibrahim. Siap. Oke, kemudian Bunga Sedap Malamnya udah ada. Bunga Sedap Malam sekarang ya. Bunga Sedap Malam Destian. Kemudian Bunga Mawar Birunya Raihan. Satu lagi anggrek ya. Untuk anggreknya ibu mau Devran. Oke, yuk coba kita praktekkan bermain peran dari dongeng Bunga Mawar yang Bunga Melati yang baik ha. Yuk langsung ke depan. Yuk, bawa bukunya. Suaranya yang lantang. Ketika kalian memainkan peran, ekspresinya harus ada. Kemudian berdialognya pun suaranya harus lantang. Tadi apa Desi yang disuruh sama ibu? Bunga Sedap Malam. Melati. Anggrek. Naratornya? Oke, ulangi. Naon cek ibu teh cek teh ibu gelap. Naon teh bunga naon? Mawar biru. Siapa? Sedap malam. Anggrek. Bunga Mawar Melati. Ini Melati bukan Mawar Melati ya. Ini naratornya, ini Putri 1 dan 2. Yang lain perhatikan.
Ya, ekspresinya harus ada ya. Coba, sok. Wah, itu teh anak itu teh. Ada ekspresinya ya. Mbak putri berapa? Putri kedua. Oke. Wah, gitu. Gimana ekspresinya kalau kita wah, gitu. Ya. Yang kenceng. Ulangi. Shh. Perhatikan dulu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi tanam ini. Taman. Oke, ayo Putri satu lagi. Nah, gitu. Aroma melati Memang. harum, aku sangat menyukainya. Oke. Bunga sedap malam. Ayo bunga sedap malam. Aku tak habis pikir. Mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Gini. Aku tak habis pikir. Ekspresinya, sok ulangi. Aku tak habis pikir. Mengapa para putri para putri suka sekali dengan dirimu? dengan dirimu. Oke, ayo bunga anggrek. Shh, anggrek. Anggrek, ayo yang kencang suaranya. Aku Yang ini. Nah, iya, padahal dirimu padahal dirimu berbuah berbunga. kecil, berdaun besar, Kemudian, berbatang keras. oke. Ayo mawar biru. Walaupun Engkau harum, harum, namun mudah layu jika jika dijadikan pajangan di vas bunga. karena pas akan Pasti akan terlihat jelek sekali. terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Oke. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumannya yang manis membuat keharuman miliknya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi sinar. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedang malam dan bunga yang lainnya ini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali bunga-bunga lain. Yang lain Sedap malam. Siapa sedap malam? bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Oke, bunga sedap malam. Dirinya Ternyata aroma harum mengundang para kumbang Dia kan naon anggrek. tampak Iya, yang diri taman ini akan sepi dan di kumbang-kumbang Ya. Maafkan aku melati. Coba kalau minta maaf gimana? Maafkan aku melati. maafkan aku melati. Nah, oke, sekarang bunga anggrek. Aku juga mau minta maaf melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat. Ian, Ian. Mawar biru. Oke, mawar biru. Selama ini aku juga berburu sampah padamu melati. Aku minta maaf ya. Aku minta maaf ya, coba. Aku minta maaf ya. Oke, bunga melati. Aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada perasaan nyerah. Oke, terima kasih. Nah, gimana bermain peran? Sulit tidak? Ya.
Tidak, tapi karena kita baru pertama kali bermain peran, jadi kalian masih membaca. Benar-benar seperti orang yang membaca bicaranya, belum berbicara seperti yang kalau kita ngobrol kayak gini. Oke. Nah, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke. Nah, di sini ada cerita suatu hari Dayu merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibunya. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Nah, kalau kalian seperti Dayu, kalian akan bagaimana? Iya, kita pasti akan meminta maaf kepada ibu. Coba, kalian kira-kira pernah melakukan kesalahan yang seperti Dayu? Misalkan memecahkan gelas di rumah atau piring. Ada yang pernah coba? Nah, setelah melakukan itu, Adul meminta maaf tidak kepada mama? Iya, bagus ya. Bila kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Karena apa? Dengan kita meminta maaf ya, perasaan kita akan menjadi lebih baik. Kita akan merasa lega. Betul tidak? Betul. Kita akan menjadi lega karena sudah meminta maaf. Kemudian hubungan dengan ibu pun akan baik-baik saja. Oke. Nah, untuk meminta maaf itu memang diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani itu akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Berarti kalian yang sudah mau meminta maaf ketika berbuat salah, kalian adalah anak-anak pemberani. Betul? Betul. Oke. Nah, sekarang coba ceritakan pengalamanmu meminta maaf kepada teman. Pasti kita pernah berbuat salah kepada teman ya. Baik teman ketika di sekolah ataupun di lingkungan rumah. Sekarang ibu mau kalian dituliskan dulu di bukunya, membuat cerita pengalaman kalian meminta maaf kepada teman karena kesalahan yang telah kalian lakukan. Siap? Yo, diingat-ingat lagi, kalian pernah berbuat salah kepada siapa? Kemudian kalian meminta maafnya bagaimana? Coba, ayo. Nah, sok, yuk. Diingat-ingat. Di bawah ini, di bawah yang tadi ya. Sok. Sekarang berarti tugasnya adalah membuat dulu. Ini, membuat cerita pengalaman meminta maaf kepada teman ya. Kepada teman. Jadi ingat-ingat lagi. Misalkan teman kalian jatuh gara-gara tidak sengaja disenggol. Nah, coba ceritakan. Nanti yang sudah siap, ibu mau kamu menceritakannya di depan. Yo, coba. Belajar membuat kalimatnya dengan bahasa yang bagus ya. Coba. Yo. Fajar, pernah bikin orang nangis kah? Pilih sama ibu. Satu aja, yang satu aja, cukup satu aja. Apa? Saya pernah punya, iya, cukup satu saja. Saya pernah punya salah kepada siapa? Kepada Tristan, ya udah Tristan. So, tulis. Sudah. Saya pernah berbuat salah kepada siapa? Nah, sok tulis. Apa kesalahannya? Waktu itu aku tidak sengaja atau di Katrinanya sampai Katrinanya menangis atau marah. Gitu, sok coba. Tulis ayo. Ayo.
kepada teman. Pengalaman kita berbuat salah kepada teman ya. Sok. Coba angkat tangan yang sudah. Oke, sudah bertambah lagi. Sudah? Sok. Yang belum, ayo. Oke, sudah banyak yang sudahnya ya. Coba, Kak Trina ke depan. Bacakan ceritanya. Nanti habis Kak Trina, Revina ya. Oke. Nah, coba yang lain kita dengarkan pengalaman Katrina meminta maaf kepada teman kita. Jangan terlalu mundur. Majuan. Majuan aja, majuan. Oke. Ya, ayo tuliskan. Oke. Revina. Nggak apa-apa, boleh. Ayo, satu aja kan. Iya. Iya. Kamu meminta maaf tidak setelah berbuat kesalahan? Oke. Aulia, coba sekarang Aulia. Yang kencang. Oke. Coba. Ayo Ibrahim ke depan. Ayo ke depan, tidak apa-apa. Yang lantang suaranya. Raihan, coba Raihan. Mendorong. Oke, pintar. Coba Abdullah. Ayo Abdullah ke depan. Ayo. Sudah kan? Ayo. Ayo ke depan ingat. Enjang siapa Enjang? Oh, Ridwan dong, sok. Tidak apa-apa. Oke, nanti Yohana. Oke, Yohana coba Yohana. Ayo, yang lantang suaranya ya. Oke, coba Tristan. Suaranya yang keras. Apa kesalahannya waktu itu? Mendorong. Kemudian meminta maaf tidak? Gimana minta maafnya? Kalau meminta maaf gimana kata-katanya? Iya, dimaafkan tidak oleh Aspa? Oke, waktu itu dimaafkan? Ya. Coba Hana, ayo Hana. Yang keras, Neng.
Rizwan? Rizwan sudah ya? Oke. Sekarang asesmennya. Oke. Ya, Pak. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu harapkan apa yang kita pelajari hari ini semuanya bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat.